Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, khususnya teman-teman yang ada pada grup Facebook Sehat Mah dan Asam Lambung serta grup WA Sehat Mah dan Asam Lambung yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan kali ini ya, saya hanya ingin sedikit bercerita ya tentang pengalaman beberapa teman-teman kita yang sakit asam lambung gitu ya. Jadi dari sisi penyebabnya gitu ya. Jadi seperti yang saya uraikan pada video yang lalu ya, penyebab sakit mah ya atau asam lambung ya, itu kita bisa katakan adalah pola hidup dan pola makan gitu ya. Cuman juga faktor stres ya. Saya bukan tidak mengabaikan faktor bakteri ya, bakteri H. pylori itu, tapi karena pada umumnya bukan karena bakteri gitu ya, tapi karena memang faktor utamanya itu malahan dari stres ya, di samping pola makan, pola hidup gitu ya. Jadi stres itu tergolong pada pola pikir gitu ya. Jadi ada seorang anak ya, anak ini masih SMA ya, masih SMA. Dia ini karena ibunya dan bapaknya tuh sibuk ya, bapak bekerja, ibu bekerja, maka dia dekat sekali dengan kakeknya ya, dekat sekali dia dengan kakeknya gitu ya, sehingga orang yang paling dia sayangi di rumah itu adalah justru kakeknya, dan kakeknya juga sayang sekali sama dia gitu ya. Jadi dia terkena sakit asam lambung itu tidak lama setelah kakeknya meninggal gitu ya. Jadi setelah kakeknya meninggal, dia timbul stres gitu ya, stres. Nah, stres ini memicu asam lambung gitu ya. Akhirnya dia sakit asam lambung. Jadi itu karena faktor faktor dari keluarga ya. Itu faktor keluarga gitu ya. Juga ada ya yang stres karena misalnya seperti yang saya ceritakan ya, misalnya dia dilangkai oleh adiknya menikah gitu ya. Jadi dia merasa dirinya lebih tua tapi dia belum menikah, sedangkan adiknya duluan menikah gitu. Nah itu juga bisa buat stres gitu ya. Kemudian stres lain ya, kebanyakan ya itu stres ya karena job pekerjaan ya, job pekerjaan. Jadi job pekerjaan itu bisa membuat stres seseorang gitu ya. Kemudian anak sekolah misalnya ya, anak sekolah yang masih SMA ya, itu misalnya dia dibully oleh temannya ya, atau karena pelajarannya terlalu berat ya di sekolahannya, atau gurunya tidak ramah ya, atau olahraganya terlalu berat, misalnya dia harus futsal segala macam ya, sedangkan dia badannya lemah gitu ya. Nah itu juga bisa membuat stres ya, bisa membuat stres, dan stres ini bisa memicu sakit asam lambung.
Kemudian itu yang stres ya. Juga misalnya faktor makan gitu ya, makan misalnya mahasiswa tinggal di Jakarta, kos gitu ya, kemudian sibuk ya urusan mahasiswa dia ya, sehingga dia kerjaannya makan mie instan terus gitu ya, mie instan. Nah, akhirnya juga bisa menimbulkan sakit asam lambung gitu ya. Jadi ada beberapa faktor yang memang menyebabkan orang sakit asam lambung gitu ya. Kemudian juga ya perlakuan kepada orang sakit asam lambung ini ya, kalau misalnya kita acuh ya atau mengabaikan ya, maka orang itu bisa kena stres gitu ya, kena stres, akhirnya sakitnya itu jadi bertambah parah ya, bertambah parah. Jadi bisa ini akhirnya dia dianggap sebagai tidak waras gitu ya, tidak waras ya. Itu adalah faktor dari ini ya, dari lingkungan keluarga gitu ya, karena tidak memperhatikan. Jadi dia, sedangkan dia juga memendam perasaannya ya, dan apa istilahnya, menjadi antipati gitu ya kepada keluarganya gitu ya, karena seolah-olah tidak memperhatikan dia gitu. Akhirnya dia membuat dia stres. Stres ini membuat sakitnya tambah parah gitu ya. Jadi ada juga ya yang dia sudah ke dokter ya, dan sudah opname 2-3 kali opname gitu ya, sembuh, nanti seminggu 2 minggu lagi masuk lagi, sembuh, seminggu 2 minggu lagi masuk lagi. Akhirnya oleh dokter disarankan untuk konsultasi ke ini ya, ke dokter saraf dan jiwa gitu ya. Tadi setelah dia ke dokter saraf dan jiwa, berobat jalan begitu ya, bukannya opname tapi berobat jalan, maka akhirnya stresnya berangsur hilang dan dia bisa diobati gitu ya, bisa diobati. Jadi pengobatan asam lambung ya, sebenarnya dia akan abdol dan cepat ya penyembuhannya jika stres itu hilang gitu ya. Stres atau anxiety ya, anxiety juga termasuk ini ya. Nah, stres itu mengakibatkan anxiety ya, anxiety itu kecemasan berlebihan, dan itu bisa sembuh sakitnya jika anxiety-nya itu hilang gitu ya. Hilangnya ya dengan cara merubah pola pikir atau mindsetnya ya, yang tadinya negatif menjadi positif, yang tadinya pesimis ya jadi optimis, kemudian yang tadinya takut jadi berani ya. Kalau itu sudah bisa diatasi, maka asam lambungnya akan semakin cepat sembuh gitu ya, makin cepat sembuh. Kemudian ya juga ya dalam kita berobat ini ya, itu kita tidak perlu pantang ya, tidak perlu pantang. Jadi makan aja gitu ya, supaya gizi di badan kita ini nambah gitu ya, sehingga nutrisi yang dihasilkan oleh lambung dan dibantu usus kecil itu bisa banyak gitu ya, banyak, dan bisa dialirkan ke seluruh tubuh melalui darah gitu ya, aliran darah. Jadi itu mempercepat penyembuhan kita gitu ya. Jadi kalau misalnya dia tetap
tidak bisa merubah pola pikirnya itu tadi, ya makanya kesembuhannya jadi lambat, bukan tidak sembuh ya. Karena kalau pendapat saya ya, asam lambung ini tidak ada masalah gitu ya, bukan penyakit yang bermasalah. Jadi bisa disembuhkan secara total. Jadi itu tadi ya, jadi kesimpulannya ya bahwa kuncinya ya hilangkan dulu stres dan rubah mindset kita ke arah yang positif gitu ya. Kemudian jangan lupa ya, itu yang bagian pola pikir kan. Jangan lupa ya pola makan dan pola hidup ya. Pola makan itu sarapan ya wajib, kemudian jangan telat makan dan jangan lupa makan. Pola hidup, tidur teratur ya, jangan begadang, kemudian jangan minum alkohol ya. Itu kuncinya gitu ya. Jadi kalau itu sudah bisa dijalankan, maka asam lambung ini akan cepat sembuh dan sembuh total. Saya rasa itu aja yang ingin saya sampaikan ya, berdasarkan pengalaman dari teman-teman semua gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa mendapatkan tambahan wawasan serta pengetahuan bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.